Selamat datang kembali di channel Champ Nusantara. Pernahkah kamu merasa kamu punya begitu banyak hal untuk dilakukan, tapi kamu tidak bisa benar-benar memulai satu pun? Jika kamu pernah merasakan itu, kamu tidak sendirian. Kita hidup di era distraksi. Setiap notifikasi, setiap aplikasi, dan setiap video pendek di media sosial dirancang untuk mencuri perhatian kita. Tapi ada kabar baik, mengasah fokusmu tidak harus memakan waktu berjam-jam. Kamu bisa menajamkannya hanya dalam 5 menit. Ini adalah framework yang bisa kamu gunakan setiap kali kamu merasa kehilangan fokus. Ini adalah cara untuk mengendalikan pikiranmu, alih-alih membiarkannya mengendalikanmu. Menit pertama, kosongkan pikiranmu. Pertama, kamu harus mengosongkan pikiranmu. Pikiran yang terlalu penuh tidak bisa fokus. Hentikan semua kebisingan. Hentikan semua kebisingan yang mengganggu. Tutup semua tab di laptop atau komputer yang tidak relevan dengan tugasmu. Matikan ponselmu atau letakkan di tempat yang jauh dari jangkauanmu. Tarik napas dalam-dalam. Setelah kamu selesai menulis, tarik napas melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 4 detik, dan hembuskan melalui mulut selama 6 detik. Lakukan ini 3-5 kali. Tujuan dari menit pertama ini adalah untuk menenangkan pikiranmu dan membebaskannya dari semua kekacauan. Ini adalah pemanasan mental sebelum kamu memulai. Menit kedua, pahami distraksi. Itu hanyalah ilusi. Kedua, kamu harus menghadapi musuh terbesar fokus, kecemasan, atau ketakutan. Ketidakfokusan seringkali datang dari rasa takut akan tugas yang ada di depanmu. Mungkin kamu takut gagal, takut tugasnya terlalu sulit, atau takut itu akan memakan waktu yang terlalu lama. Tuliskan kecemasanmu. Ambil secarik kertas dan tuliskan apa yang kamu rasakan. Tuliskan semua pikiran negatif yang muncul di kepalamu. Tanyakan, apakah ini nyata? Tanyakan pada dirimu, apakah ketakutan ini nyata? Atau hanya sebuah skenario di dalam kepalaku? Kamu akan menyadari bahwa skenario itu tidak nyata. Tujuan dari menit kedua ini adalah untuk mengidentifikasi dan menghadapi gangguan internal. Kamu tidak bisa mengalahkan musuh yang tidak kamu kenal. Dengan menuliskannya, kamu melepaskan kendali mereka atas dirimu. Menit ketiga, fokus pada tubuhmu. Ketiga, kamu harus terhubung kembali dengan tubuhmu. Fokus bukanlah hanya tentang pikiran. Fokus juga tentang tubuh. Ambil napas dalam-dalam. Tarik napas melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 4 detik, dan hembuskan melalui mulut selama 6 detik. Lakukan ini 3-5 kali. Rasakan sensasi tubuhmu. Perhatikan bagaimana dadamu mengembang, bagaimana bahumu rileks, dan bagaimana kakimu terasa di lantai. Tujuan dari menit ketiga ini adalah untuk menenangkan sistem sarafmu. Napas dalam-dalam akan menenangkan pikiranmu dan membantumu kembali ke momen saat ini, kembali ke tubuhmu, karena tubuhmu adalah tempat teraman, karena dia selalu berada di masa sekarang. Ini akan membuatmu lebih mudah untuk fokus pada tugasmu. Menit keempat, definisikan tugasmu. Keempat, kamu harus mendefinisikan tugasmu dengan sangat jelas. Distraksi seringkali datang dari tugas yang terlalu besar. Pecah tugasmu. Pecah tugas besarmu menjadi satu langkah yang sangat spesifik dan sangat kecil. Tuliskan di kertas. Tuliskan satu langkah kecil itu di sebuah kertas. Misalnya, alih-alih menulis laporan, tuliskan menulis satu paragraf pertama laporan. Tujuan dari menit keempat ini adalah untuk menghilangkan kebingungan. Kamu tidak lagi melihat sebuah gunung yang besar. Kamu hanya melihat satu langkah kecil yang akan membuatmu merasa lebih siap untuk memulai. Menit kelima, ambil tindakan kecil pertamamu. Kelima, kamu harus mengambil tindakan kecil pertamamu. Kamu tidak perlu menunggu untuk merasa termotivasi atau merasa siap. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah kecil pertama. Lakukan satu langkah kecil. Mulai mengerjakan tugas yang sudah kamu definisikan di menit keempat. Tetap fokus selama 5 menit.
Berikan dirimu waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas itu. Jangan biarkan dirimu teralihkan oleh hal lain. Tujuan dari menit kelima ini adalah untuk membangun momentum. Aksi kecil yang konsisten akan menjadi kebiasaan yang tak bisa dihentikan. Kesimpulan, kekuatan sejati adalah kekuatan batinmu. Menguasai fokus bukanlah tentang menghindari distraksi. Ini tentang memiliki sistem yang bisa kamu gunakan setiap kali kamu merasa tidak fokus. Ini tentang mengambil kendali atas pikiranmu.